Nya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya. Kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam hatinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, Dan itu tidak ada dalam mulutnya. tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban tebus salah, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, Dia akan melihat terang dan menjadi puas. dan hamba itu sebagai orang yang benar, Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai terang. yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak, Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak. Amin. kita langsung baca langsung bahwa dia benar.
yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta kamu sekalian. Kita mendengarkan kita perjamuan kudus. Silakan duduk. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Karena kasih-Nya padaku. Dari Yohanes pasal 13 ayat 34, firman Tuhan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih Tuhanku sungguh besar.
Saudara-saudara, Allah telah mencurahkan kasih yang sempurna kepada kita. Kita sebagai umat-Nya, Ia rela menderita demi menebus dosa dan pelanggaran kita. Seperti kata firman, Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Marilah dengan kerendahan hati kita mengakui dosa di hadapan-Nya. Aku berkata, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau-lah aku berdosa. Meski kepala diriku. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 4-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia memberikan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dan barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Hanyalah Yesus Juru Selamatku.
Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 22, yang kedua Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, dan pasal 5 ayat 7 sampai 10, dan Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai pasal 19 sampai 42. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh dikumpulkan dalam rumah-Mu yang kudus ini, memperingati akan pengorbanan Yesus Kristus kepada kami semua umat. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu ini. Kami boleh dihimpunkan, dan saatnya Tuhan melalui penyembahan kami kepada-Mu. Kami rindu untuk diisi oleh firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati kami, baik hamba-Mu yang berkata-kata maupun kami semua umat-Mu yang mendengarkannya. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, jauhkan kami dari halangan-halangan yang akan menghalau konsentrasi kami untuk dibangun oleh firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 22. Allahku, mengapa Engkau tinggalkan aku? Engkaulah yang kudus yang bersemayam. Pandang hina, segala ucapan menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16, dan Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai hanya buat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Maranatha. Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 42. Pembacaan kita ini panjang dan nantinya bagi orang tua kita yang sudah sampai berdiri tidak apa-apa. Firman Tuhan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. "Akulah dia." Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang. Pedang itu menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu
lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengarkan apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kulakukan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah air. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Taurat." Kata orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu.
maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh dan menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Sebab jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil.
Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengucukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyalanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang, karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin, firman Tuhan. Yesus sayang kepadamu. Walau
Ada anak sekolah minggu? Ada? Ada. Sama dengan tadi, kalau gonggota itu dari bahasa Ibrani ada 4. Tengkora itu dalam bahasa Ibrani tadi apa? Oh, gonggota. Jadi Yesus itu disalib di tempat tengkora. Mengapa disebut tempat tengkora? Karena seperti kepala manusia kalau sudah mati tinggal tengkoranya. Dan itulah gunung itu. Makanya disebut tempat tengkorak dan dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Kalau ada orang yang ya kepalanya sudah tengkorak, berarti tengkorak ya. Tema kita saat ini jangan jauh dariku. Tak ami toyangan nak. Adakah di antara kita yang pernah mengalami penderitaan yang berat? Ada. Kemamanda itu sakinta, kemamanda itu katuan sangat raya si dalam tampo tume padi. Mangkana sama kata tingaya to. Atau dia pikir ewan tingaya padi. Sama mangkana sama. Apa tuh sarota kemapadi ki? Mana kota sarota? Oh. Enggak. Tidak ada kami uang be. Taiwan atau jarang-jarang atau ke Sumarno aku uang be. Ya ida tu nako kada ke Sumarroy Indo. Maape na Indo tu nako kada. Kasera bulanta na tambuk tu Indo ata. Ya adik ko wala di sini, kilala na ko makasera bulamni dan laabi dan duka si isang taon totoo matamu maayam isang ato kaya atang tedong. Da ami kada-kada itu mama amin le surah papa. Napakaboro kaya pala si subong Yesu. Sira bulan mimale na balula ko jomay lampa tambukan nalopa di bali-bali taelo me apa anda atau ke bali-bali ke tomatonka beratan sama padi Sumarro kirang katonka di Pokada Twindo. Demikian dalam bacaan kita Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang terakhir dalam Mazmur 22, firman Tuhan ini betul-betul mengisahkan penderitaan Daud yang amat dalam. Nah Sumarro lengan pematua, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya tukada ya teh dalam bahasa Ibrani, Eloi Eloi lama sabatani. Itu berasal dari bahasa Aram. Mengapa bahasa Aram menjadi bahasa umum, bahasa sehari-hari pada zaman Tuhan Yesus? Karena umat Israel pernah dijajah 75 tahun di bangsa Aram atau Babilonia, Babel. Yang mana yaitu Baksan atau Babel, yang mana bahasa land Palestina. Ketika Yesus lahir menjadi bahasa sehari-hari adalah bahasa Aram. Yaitu to Aram ketumangi, kemapaadi, kematianni, kemapanding tongan itu katuanna. Yaitu napake metambal ang pematuan aku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah bahasa ibu di Palestina dan di Aram. Yang may bahasa Indo atau bahasa ibu, kemapanding itu to naku Allahku. Tak anak kue ombe, tak anak kue oindo. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang makayan na kita toraya kimapanding bahasa ibu kita ialah Indo. Oindo mapanding teman. Dari penderitaan itu Daud datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, Allahku, Allahku, Eloi, Eloi lama mengapa engkau meninggalkan aku? Kadayate seruan Daud ini bukan berarti ia betul-betul menuding Tuhan meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun yang datang kepadanya. Tapi yang sering meninggalkan Tuhan adalah manusia yang menjauh dari Tuhan. Ketika kita hidup terus di dalam dosa, maka kita terus menjauh dari Tuhan. Tapi mengapa Daud berkata dalam Mazmur pasal 22, janganlah jauh daripadaku. Ia teh kadang na Daud teh kada mapanding tong mamira tu paadi ina tanganis tong mamolendokan itu paadi ina lang katuanna yari to na maakada no kom apa rin tampe mo puang. Sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan menjauh dari manusia. Tidak. Yang menjauh itu adalah manusia. Tapi karena beratnya penderitaan, yang mau nama kada tu Daud tua maaf rin tampe mo.
Susi mo se kita turaya ke mo panding to ngamete katuan, may ko mo to alay bangan ito penangku. Elo ana mo kumate tangkat tatong mo te padi ko sakingku. Mawanda na te katuan. Elo ana mo kumate bang mo. Tapi si teman ano ka kita mate. Tapi maafe ka pero ana bang mo kumate mo. Sebab mapanding tangajat tatong mo tingayo to padi sa katuan. Maka demikianlah Daud sehingga ia berseru, bukan menuding Tuhan jauh, bukan menuding Tuhan jahat, bukan menuding Tuhan tidak adil, tapi karena beratnya penderitaannya, sehingga dia mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kesumaran tekatuan saudara-saudara, Yesus mengutip bahasa ini dalam bahasa Aram, dalam Matius pasal 27 ayat 46, Eloi, Eloi lama sabachthani. Mengapa Yesus mengutip bahasa Aram itu? Mengapa Yesus juga mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tanda mangasanan dete kumua nama panding itong nampalet te pungisum passan dorsata do kayo piata. Kakilala siya kato. Kita telah mentambah Eloi, Eloi lama sabachthani. Tapi nawakili ini kipong Yesus na metamba do kayo piata. Eloi, Eloi lama sabachthani mengapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mapanding itu kong Yesus passan ito dosata. Sada anak dosa napassan. Hindi bang siya paparaya pirarato sa utaw. Napassan na sa kong Yesus ito dosa na to. Seluruh dunia, berapa penduduk, berapa orang di muka bumi ini, Yesus menanggung semuanya itu. Berat Bapak Ibu Saudara-saudara, dosa kita yang ditanggungnya. Jadi layaklah ia berseru di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dinda tunaw kira itu kita. Biasa kita tuh masang-masang bang. Malibang mapipit mede-mede. Padahal kita lah yang harus disiksa. Kita lah yang harus dipatahkan kaki kita. Sebagaimana dalam bacaan kita tadi, kakinya dipatahkan. Dia tuh Yesus mati siya mulai namanya ditombak. Mati Pak. Ia matu da arua. Tuo pa na di leto-leto na do kayo piata. Bagaimana penderitaan? Tapi ada satu Pak. Yang mana selamat itu? Bukan itu selamat do kayo piata. Satu orang yang selamat. Kita tidak tahu yang mana, kanan dan kiri. Tidak ada kita katakan di kanan yang selamat. Tidak ada kita katakan di kiri yang selamat. Tapi ada satu yang selamat. Apa yang menyelamatkan dia? Bisa abang itu kada na bukada. Merlomang itu tasu na puro na yung pasalama ito. Ya pada merlomang itu tasu di puro dan pasalama itu kan. Yang satu mengatakan, kalau engkau anak Allah, lepaskanlah dirimu dan lepaskan kami ini. Oh, yang kada tanggulo itu. Yang kada tanggulo apa do kayo dia atau napokada itu dia atau amajo. Napasepe ya kana na to mo ko pamatua, lendokan ko ni kale mi lendokan kan. Anak ko ya tadi sa awara alu. Melora kamu kada susi to nasipato kita di pakahulo belan na dosata. Kira na ari ka apuang le. Kira na apong Yesus le kita makomi kada tuan surga na ko. Allah to temo mo. Detik ini pun kita sama-sama dalam firdaus. Kada belum itu pasalamat. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu Saudara-saudara, ucapkan kata-kata itu dengan baik kepada Tuhan. Jangan mulut ini menjadikan kita masuk dalamnya. Puno ka ng tumang itataw na misa ada kayo te at anatama neraka. Kamu arununan tas sudah puno na. Sama sa ano ba ito pong Yesu? Kaya na ako may pumato lendok ang kalemi. Milendok ang ka. Tungandok kayo na pala ito. Salah ka. Tungan. Tapi kasalah asul. Tapi yang satu lemah lembut. Kenapa kau berkata begitu? Kita layak dihukum mati karena dosa-dosa kita. Lalu Yesus katakan, sholat kita kata Tuhan surga, aku yang masa mati. Mas betul. Yang mati nak tahu tu malah dengan aku. Tak ya tuan kau tahu do kayu dia atau Anissa. Pemarah, kasal marah. Nah pemarah itu kasal marah. Tuh sampai aku dulu nama saya itu. Empuk ada melong do. Nah di pasal lama. Yesus mengucapkan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia betul-betul memakai bahasa ibu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Ia betul napapayan di kayu di atanena, tunang mati na kuat endo, kira itu nak. Ya te kamu soalnya sang indo, mitiruan sang saya berkata. Apa artinya Yesus berkata seperti itu? Endo, kira itu anak. Namanya ikuan ni, dia mati itu endo. Lalu kan aku pergi setir itu tapi Indo dulu. Jadi itu ada anak Yahudi mirip-mirip pada anak Toraya. Indo itu. Nasa hukum Yesus sebab ia itu Indo kurang nak ketika bang tahu dari Yahudi. Tire itu Indo mi, tire itu anak mi. Pada anak yang ambil tema kumai, pasangan ini kita tu ambil kelapa kita di Kosara. Indo ia itu nak hukum Yesus tire itu. Ia minta Indo mi, tire itu anak mi. Tak ada konya tu ambil. Bukan seperti itu tanggung jawab kita bapa, ayah dan ibu dalam rumah tangga. Betul-betul kita akan bertanggung jawab berbagi kasih kepada anak-anak kita. Sebagaimana Yesus telah menyatakannya itu, ia meninggalkan kemuliaannya dan betul-betul mengasihi kita sehingga ia berteriak, mapanding tongan tukung Yesus, pula abak kita dosa saya kasalanta. Penderitaannya digambarkan dalam Yesaya pasal 52. Ia menderita dalam kesendirian, ia menderita karena pemberontakan dan kesalahan kita. Ingat itu Bapak Ibu, ingat adik-adikku PPGT secara khusus yang ada di sini. Yesus menderita kesendirian di kayu salib. Yesus menderita karena pemberontakan saudara dan saya. Yesus menderita dan mati karena kesalahan saudara dan saya. Ia imam besar yang telah turut merasakan pergumulan dan penderitaan kita dalam Ibrani pasal 4 tadi. Ia merasakan pergumulan dan penderitaan kita, menanggung segala dosa-dosa kita di atas kayu salib sehingga ia berseru, "Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pertanyaan bagi kita, apakah Tuhan betul-betul meninggalkan kita? Ngetang kita pada kami kampung Tuhan? Tidak. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tema kita saat ini mengatakan bagi kita, jangan jauh dariku. Bagaimana dengan kita semua? Jumat Agung adalah momen yang menjadi pengingat bagi kita atas segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jumat Agung tertema-tema na pakainya akira na pakilala kiti kasalanta. Ti kasalamang ka mo tabugaw. Kedengki kasalala ko tumatonta na pakilala kila ti Jumat Agung kumua. Hari ini Yesus menikul dosa itu. Kelante katuanta lakita toronto matua ambe nendo. Tak ada pakabora itanata. Jumat Agung mengingatkan kita bahwa semua dosa itu telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Kailan katuan kita minto anggota jemaat kita nama lesotongan te katuan kapatamanan ta jolo na pamatua. Kailan pito masaala ta kabutilan lo te katuan talako lo padan ta marupa tao. Kasungkuran ta lako pamatua. Jumat Agung mengingatkan kita atas semua dosa itu. Bahwa telah dipikul oleh Yesus sampai di kayu salib. Jadi lata kilalay to dia mate kumwa ditoke itu dosa ta do kayu piata. Dipasitoke pung Yesus. Di pasipaku pung Yesus do kayo piada. Takilala nele te kasalan ta kumo wanda ken na kita pasani. Pakurre sumanga ana na mare pung Yesus pasani te kasalanta. Sela puna pomate do kayo piada. Karena itu begitu besar kasih Allah bagi kita dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui saliblah kita didamaikan dengan Allah. Allah hadir menjumpai kita, menyelamatkan dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Roh Kudus terus menolong kita untuk terus mengingatkan kita atas dosa-dosa kita yang telah disalibkan bersama dengan Yesus di kayu salib. Amin. Saudara-saudara, kita sejenak masuk ke dalam saat itu. Pandanglah ke kayu salib. Di depan kita ada salib, di mana ada kain merah gantung di kayu salib. Kita akan
akan melihat dan merenungkan darah Yesus yang tercurah di bumi. Lambungnya ditikam dan mengeluarkan darah bercampur air. Dosa kita lah yang ditanggung sehingga darah Yesus tercurah ke bumi. Masih ingat ke saudara-saudara? Atas segala dosa dan pelanggaran kita selama kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Pernahkah kita merenungkan dosa itu? Bahwa Yesuslah yang menjadi sasaran utama sehingga Ia mau mati bagi kita. Dipersilakan paduan suara jemaat, dan sesudah itu vokal jemaat.
perkenalkan dulu apa arti baptisan itu untuk anak-anak kita. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat masuk kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menaati keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Allah telah mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Untuk itu, kepada orang tua yang akan menyerahkan anaknya, meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena anak-anak juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah, ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Kepada keluarga yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya persilakan berdiri. Akan menjawab pertanyaan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk di bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis? Apa jawab kedua orang tua? Apakah engkau yakin? Pertanyaan kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab kedua orang tua? Apakah engkau mengaku? Pertanyaan ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu pada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi anak-anak kamu? Apa jawab kedua orang tua? Apakah engkau berjanji? Terima kasih. Kita mendengarkan orang tua akan bersedia dan berjanji akan mengarahkan anak ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Ya, duduk dulu. Yang akan menerima baptisan dewasa, baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saya persilakan Saudara Rini Mangira berdiri dan akan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama,
Percayakah engkau kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut. Allah Roh Kudus penghibur yang memimpin engkau kepada segala kebenaran, menjadi anggota tubuh Kristus. Apa jawab saudari Rini Mangera? Apakah engkau percaya? Pertanyaan kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudari Rini Mangera? Apakah engkau mengaku? Pertanyaan ketiga, berjanjikah engkau untuk hidup menurut kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta tunduk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apa jawab saudari Rini Mangera? Apakah engkau berjanji? Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, atas jawaban saudara kita, anak kekasih kita ini, menerima baptisan, sudah dibenteraikan menjadi anak-anak Allah. Margo Asadia Surat. Novargo Asaria Surat. Aku membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Rini Mangera. Rini Mangera. Untuk pemberkatannya nanti kita rangkaikan dengan pemberkatan anak katekisasi. Kita akan masuk dalam peneguhan sidin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini telah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang-orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan dalam pelayanan gerejawi. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Saudara-saudara yang akan diteguhkan sidinya, saya akan sebut namanya satu persatu dan berdiri. Gordon Ramte Balla, Elia Artan Manaman, Henry William Sumule, Eliezer Rande Bungaran, Mikael Rude, Evelio Klings Mudla, Yuliandro
Kinako Tanjung Padang, Raquelo Gutens Honda, Alvandro Firmansyah Kiranda, Giorento Daraten, Gisyan Dwi Samabu, Intan Permata Allo Todingan, Kesia Ada Parinding, Kalista Deandra Ada Sumule, Natalia Tonapa, Irene Lovely Ada Lambe, Anissa Fikri. Saudara-saudara yang saya sebut namanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Pertanyaan pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus? Apa jawab saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Gordon Rante Balla, apakah percaya? Ya, saya percaya. Elia Artan Manaman, Ya, saya percaya. Henry William Sumule, Ya, saya percaya. Eliezer Rande Bungaran, Ya, saya percaya. Mikhail Brude, Ya, saya percaya. Evelio Kling Mulkla, Ya, saya percaya. Yuliandro Kinako Tanjung Padang, Ya, saya percaya. Raquelo Gutens Honda, Ya, saya percaya. Alvandro Firmansyah Kiranda, Ya, saya percaya. Giorento Dalatean, Ya, saya percaya. Gisyan Dwi Samabu, Intan Permata Allo Todingan, Kesia Ada Parinding, Kalista Deandra Ada Sumule, Ya, saya percaya. Natalia Tonapa, Irene Lovely Ada Lambe, Anissa Fitri. Pertanyaan kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja teraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mengaku? Gordon Rante Balla, Ya, saya mengaku. Elia Artan Manaman, Ya, saya mengaku. Henry William Sumule, Ya, saya mengaku. Eliezer Rande Bungaran, Ya, saya mengaku. Mikhail Brude, Ya, saya mengaku. Evelio Kling Mulkla, Ya, saya mengaku. Yuliandro Kinako Tanjung Padang, Ya, saya mengaku. Raquelo Gutens Honda, Ya, saya mengaku. Alvandro Firmansyah Kiranda, Ya, saya mengaku. Giorento Dalatean, Ya, saya mengaku. Gisyan Dwi Samabu, Intan Permata Allo Todingan, Kesia Ada Parinding, Kalista Deandra Ada Sumule, Ya, saya mengaku. Natalia Tonapa, Irene Lovely Ada Lambe, Anissa Fitri. Pertanyaan ketiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bahagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran kerjawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara berjanji? Gordon Rante Balla, Ya, saya berjanji. Elia Artan Manaman, Eliezer Rande Bungaran, Ya, saya berjanji.
Mikael Brude, Ya, saya berjanji. Evilio Fling Mutla, Ya, saya berjanji. Yuliandro Kinako Tanjung Padang, Ya, saya berjanji. Raquelo Gutens Konda, Ya, saya berjanji. Alvandro Firmansyah Tiranda, Ya, saya berjanji. Diorento Dalatian, Ya, saya berjanji. Jisian Dwi Samabu, Intan Fermata Allo Todingan, Asia Ada Hariting, Natalia Tunapa, Erin Lovely Ada Lambert, Anissa Fitri. Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan dan janji saudara-saudara, saya akan meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Orang tua yang menyerahkan anaknya dibaptis dari hari ini tetap duduk dan dipersilakan jemaat Tuhan berdiri. Kita menyanyikan Mazmur 134, kiranya hal ini. Jemaat disilakan.
Ada Bapak Ibu, saudara-saudara, ayah dan ibu yang masih lengkap, tataplah anak-anak kita. Mereka sudah berjanji akan setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang dewasa. Tetapi mereka masih butuh dukungan anak orang tua dari keluarga, majelis gereja, dan bagi kita semua. Mereka berjanji untuk bersedia melayani Tuhan, dan sebagai simbol janji mereka melayani Tuhan, saat ini mereka akan membacakan firman Tuhan yang telah dipersiapkan dari ayat-ayat yang sudah mereka tentukan nanti. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-35. Maka benar sama Yesus. Amin. Kolose 2 ayat pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berada di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu menyukai syukur. Amin. Efesus pasal 4 ayatnya yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dibentuk berpelayanan dengan panggilan. Amin. Pasal 3 ayat 12. Matamu sedepan suara dan harapanmu tidak akan hilang. Ayub pasal 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lukas 1 ayat 4. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu sungguh benar. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kamu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Filipi 4 ayat 10-11. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu.
Pertama Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah terhadap orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yakobus pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menyesalkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Yesaya 41. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Terima kasih. Itulah firman Tuhan yang akan mereka beritakan sebagaimana amanat Tuhan Yesus. Pergilah ke segala bangsa, beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka semua akan mempersembahkan lagu kata syukur kepada Tuhan yang telah menerima mereka sebagai anak-anaknya. Jadi silakan atur barisannya di depan. Jadi benar-benar dia menangis supaya tak luas. Ya, malu.
Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, itulah pujian-pujian mereka untuk Tuhan, memuliakan Tuhan dalam menjalani masa muda ini. Sekarang mereka akan menyatakan tanda kasih, tanda cinta kepada orang tua yang sering kita dengar. Mereka akan sungkem. Arti sesungguhnya sungkem ini adalah pertama, ucapan terima kasih kepada orang tua yang telah mendidik, yang telah menggendong, yang telah mengarahkan, yang telah memberi nafkah sehingga anak-anak kita ini menjadi anak yang dewasa, bertumbuh dalam iman. Arti yang kedua, sungkem adalah permohonan maaf. Ketika selama hidup mereka bersama orang tua pernah memberontak, pernah tidak taat kepada orang tua, pernah melakukan sesuatu yang tidak berkenan dan melukakan hati orang tua, saat inilah dalam sungkem mereka akan memohon maaf. Ampunilah mereka anak-anakmu sebagaimana kata Yesus, lihatlah ibumu, lihatlah ayahmu, dan inilah anak. Silakan masing-masing cari orang tuanya atau wakil orang tua wakil. Belum pegang orang tuamu. Agar anak-anak mereka jadi orang yang baik, melayani Tuhan,